dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas materi tajwid tentang hukum mim sukun. Mim sukun ketika menghadapi huruf hijaiyah, maka bacaan yang muncul, bacaan yang ditimbulkan ada 3 kemungkinan. Yang pertama ada ikhfa safawi, yang kedua ada idgham mislen, dan yang ketiga ada idhar syafawi. Jadi ketika mim sukun bertemu huruf hijaiyah, maka 3 versi bacaan tadi yang akan mungkin ditimbulkan. Kalau enggak ikhfa, idgham. Kalau enggak idgham, idhar. Cuman kita pada materi sebelumnya sudah menjumpai materi ikhfa, idgham, begitupun dengan idhar. Hanya saja di sini bedanya untuk penamaannya, penamaan hukumnya, ikhfanya ikhfa syafawi, idghamnya idgham mislen. Ada juga yang menyebutkan idgham syafawi. Kemudian idharnya juga idhar syafawi. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah, wal mimu ing taskun taji qoblal hija la alifal layinatil lidil hija ahkamuha salah satun liman dobat ikhfaun idghamun wa idharun pakon. Dalam kaidah tadi dijelaskan bahwa hukum mim sukun itu ada 3 yang tadi, ikhfa safawi, idgham safawi, dan idhar safawi. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ikhfa safawi. Ikhfa safawi yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ikhfa safawi. Nah, kemudian apa huruf ikhfa safawi ini? Huruf ikhfa safawi hanya 1, yaitu ba. Jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara bacaannya ikhfa safawi. Gimana cara membacanya? Disamarkan bunyi mimnya dan disertai dengan guna. Contoh, wa may ya'tasim billahi, ya'tasim ada mim sukun, kemudian kedepannya billahi diawali dengan huruf ba, maka cara pelafalannya menjadi wa may ya'tasim billahi. Nah, mimnya itu diikhfakan, disamarkan, dan digunakan atau didengungkan. Sebagaimana dalam kaidah dijelaskan, fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa samihi syafawi lil qurra'i. Bagian pertama dari hukum mim sukun yaitu ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua dari hukum idgham. Kemudian yang kedua dari hukum mim sukun yaitu idgham mislen atau idgham syafawi. Yaitu ketika mim sukun ini bertemu dengan huruf idgham mislen. Nah, apa hurufnya? Yaitu 1 juga, yaitu hanya huruf mim saja. Jadi ketika ada mim sukun bertemu huruf mim lagi, maka hukum bacaannya masuk kategori idgham mislen atau idgham syafawi. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya ini seperti hukum idgham. Idgham itu kan ada huruf sukun bertemu huruf yang berharokat, yang mana huruf keduanya ini sama-sama sejenis, baik itu dalam sifatnya ataupun dalam makhrajnya. Nah, artinya ada huruf yang sama, yang satu sukun, yang kedua berharokat. Di sini ada mim sukun bertemu huruf mim, maka diidghamkan. Contoh, ketika ada mim sukun bertemu mim lagi, maka cara bacanya walakum ma kasabatum berubah menjadi walakum ma kasabatum. Ulangi, walakum ma kasabatum. Nah, walakumnya ditahan karena di sana ada mim sukun bertemu mim, menimbulkan hukum bacaan idgham mislen. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah, wasani idghamun bi misliha ata wasami idghaman sogiron ya bata. Yang kedua bagian dari hukum mim sukun yaitu idgham safawi. Di sini disebutkan idgham sogir. Kenapa disebut idgham sogir? Karena nanti ada idgham kabir.
akan dibahas di materi-materi berikutnya. Demikian materi idgham syafawi. Kemudian yang terakhir dari bagian hukum mim sukun yaitu idhar syafawi. Nah, kita tadi sudah tahu bahwasanya ketika mim sukun bertemu huruf mim lagi dinamakan idgham syafawi atau idgham mislain. Kemudian ketika mim sukun bertemu huruf ba hukumnya ikhfa syafawi. Berarti kemungkinan yang lainnya sisanya yaitu idhar syafawi. Sehingga ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim, maka cara membacanya idhar syafawi. Seperti namanya izhar, maka cara membacanya mim sukunnya harus dijelaskan sejelas mungkin, nggak ada samar, nggak ada dengung. Contoh, ada mim sukun bertemu hamzah, walakum anfusukum. Di sana nggak berubah karena mimnya bertemu hamzah, hukumnya idhar syafawi, dibaca tetap jelas. Walakum anfusukum. Kemudian mim bertemu ta, malam takunu. Kemudian mim sukun bertemu sa, bima kafartum summa. Nah, mimnya benar-benar dibaca jelas tanpa samar, tanpa gunnah. Sebagaimana dijelaskan, wasalisul idharu fil baqiyah min ahrufin wasamiha safawiyah. Bagian ketiga dari hukum mim sukun yaitu idhar safawi, hurufnya selain huruf mim dan ba, atau hurufnya itu berarti ada 26. Catatan untuk di idhar safawi ini, kita harus sangat berhati-hati ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu atau fa. Wawu dan fa, kedua huruf ini menjadi catatan tersendiri di idhar syafawi. Karena kenapa? Karena makhraj dan sifat huruf ini berdekatan dengan sifat ikhfa syafawi yang pertama. Jadi sangat rentan kita tidak mengidharkan. Contoh, ketika ada mim sukun bertemu dengan fa, walahum fiha, itu sangat rentan, sangat memungkinkan orang kalau tidak berhati-hati membaca walahum fiha. Mim sukun ke fa itu masih menyambung, masih ada idghamnya, walahum fiha, padahal di sana harusnya benar-benar idhar seperti yang lainnya, walahum fiha. Makanya di huruf ini harus ekstra hati-hati. Ataupun ketika ada wawu, mim sukun bertemu wawu, contoh alaihim wala khaufun, itu sangat rentan kita mengucapkan seperti ini, alaihim wala, karena kita bisa deteksi ketika kita melafalkan mim sukun dan wawu itu sendiri. Alaihim wala. Nah, itu masih nyambung meskipun kadarnya sedikit idghamnya itu, tapi itu tidak idhar. Makanya harus hati-hati. Harus seperti ini. Alaihim wala khaufun. Nah, itu materi idhar syafawi. Yang untuk kedua huruf tadi sebagaimana disebutkan dalam kaidah, wahzar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadin fa'rifi. Kenapa harus hati-hati di antara huruf wawu dan fa ketika didahului oleh mim sukun? Karena ada liqurbiha, ada kedekatan sifat antara wawu dan fa dengan huruf mim sukun. Demikian materi hukum mim sukun, yaitu ada 3, ikhfa syafawi, idhar syafawi, dan idgham mislain.